Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi pengajian pada malam hari ini agak berbeda sedikit dengan pengajian kita yang sebelumnya. Jadi pengajian kita sekarang ini akan saya awali dulu dengan sebuah memori. Tapi walaupun memori ada juga berupa pengajian di dalamnya itu. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Angin berhembus, tak pernah aku melihatnya. Bumi berputar, tak pernah aku merasakannya. Yang paling berat bagiku adalah amanah. Yang paling ringan bagiku adalah meninggalkan sholat. Yang paling jauh bagiku adalah masa lalu. Yang paling dekat bagiku adalah sebuah kematian. Jadi simfoni yang saya sampaikan tadi, baiklah saya ulangi untuk lebih jelas. Sedikit saya kasih penjelasannya. Jadi kembali kita kepada yang pertama tadi. Angin berhembus, tak pernah aku melihatnya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu kan fa'alul lima yurid. Dia itu berbuat sekehendaknya. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan angin itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasa. Wallahu a'lam. Subhanallah. Yang kedua, bumi berputar, tak pernah aku merasakannya. Kalau yang kedua ini menurut logika saya lah kan, bisa kita buktikan ini. Kalau bisa, persilakan Anda berdiri di tempat yang agak lapang. Diputar badan Anda seperti angin sunting beliung. Ya, kira-kira setengah menit. Setelah itu baru dibuka mata Anda kalau Anda mau melihat. Kalau Anda mau merasakan, tutup mata Anda. Yang ketiga, yang paling berat bagiku adalah amanah. Kalau amanah ini, baiklah saya beri contoh istri. Kalau istri itu bagi saya adalah amanah yang paling berat, yang akan saya bertanggungjawabkan. Tapi walaupun demikian, saya pernah gagal dengan beberapa istri saya kan. Yang paling berat saya rasakan waktu itu itulah untuk berpindah kasih sayang. Sampai saat ini saya belum bisa melupakan saat-saat manis bersamanya. Ada pantunnya itu, rimbang-rimbang terhadap Kuantan, pucuk bayam ku sayur manis. Rindu siang dapat kutahan, rindu malam aku menangis. Yang keempat, yang paling ringan bagiku adalah meninggalkan sholat. Ini sulit untuk saya menjawabnya, sebabnya ini sangat pribadi. Maaf aja lah. Yang kelima, yang paling jauh bagiku adalah masa lalu. Ini apa jawabnya? Saya kembalikan
ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menghayalkan atau memikirkan masa lalu yang sudah kita lewati selama ini kan. Allah Allah. Yang keenam, yang paling dekat bagiku adalah sebuah kematian. Saking dekatnya kematian itu nggak bisa kita ukur. Itulah makanya kalau saya menyampaikan, kematian itu tidak sejauh yang kita duga. Jadi untuk seterusnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran masalah kematian ini kan, kulun nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Ada kalanya matinya baik kan, ada kala matinya buruk. Itu tergantung kita ya. Tapi di sini saya ingatkan juga, termasuk saya sendiri kan, kalau bisa ke depannya nanti yang terlebih dahulu masalah sholatnya, yang kita upayakan untuk memperindah sholat kita dari waktu ke waktu, dan juga amal ibadah yang harus kita perbaiki. Dan lagi masalah sholat ini, yang perlu kita ketahui, bahasa sholat itu kan bahasa Arab itu, memang bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa sholat ini ada 3 macam ini. Tentu ahli bahasa Arab tahu itu. Yang pertama itulah kata-kata sholat kan. Yang kedua silat. Yang ketiga silaturahmi. Jadi sholat ini bahasa kita, bahasa Indonesianya hubungan. Artinya hubungan diri dengan Tuhan. Kalau kita sholat, itulah yang kita upayakan, yang kita utamakan, hubungan diri dengan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan itu kan, aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat bagi mengingatku. Wajib kita ingat, kita upayakan sepanjang kita ingat, kita terhubung dengan Allah Ta'ala dengan sholat. Jangan sampai termasuk kita tuh orang-orang yang lalai kan. Wala takun minal ghafilin. Janganlah ada kamu itu seperti orang-orang yang lalai. Dan sebaliknya, kalau sholat tadi kan hubungan diri dengan Tuhan. Kalau sebaliknya hubungan Tuhan dengan diri. Ini langkah kali ini Pak. Jarang kita mikirkan sampai itu kan. Hubungan diri dengan Tuhan itu seperti apa, ya kan? Kalau Tuhan tuh hubungannya sama kita, itulah yang hidup dalam diri kita. Hubungan diri, hubungan Tuhan itu sama kita, yang hidup dalam diri kita. Hubungan diri kita sama Tuhan. Itu kalau dalam sholat ingat. Kalau berdoa kita yakin kita, ya kan? Kalau dalam sholat tuh ingat, saya ulangi kan, bukan untuk dilihat. Kalau dalam berdoa itu yakin kita, bahwasanya doa kita didengarkan sama Allah Ta'ala itu bukan untuk dilihat. Kalau di luar sholat, itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu serta kamu di mana saja kamu berada. Kata dia, bisa nggak kita memilikinya? Kita itu beserta Allah di mana
saja kita berada. Bisa nggak? Insyaallah bisa. Nah, udah habis yang pertama kan masalah sholatnya. Hmm. Yang kedua silat, hubungan diri dengan tubuh. Hubungan diri itu. Kalau diri itu terbuat dari cahaya. Kalau tubuh itulah anasir yang 4 itu kan. Ya, materi. Macam mana cara menghubungkan diri dengan tubuh? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Saya kan belum ahlinya ini kan. Ya. Sedikit lah misalnya. Nah, kalau hubungan diri dengan tubuh, diri itu kan terbuat dari cahaya. Jadi cahaya itu dalam tubuh kita. Nah, kita lihatlah cahaya itu. Kayak air yang di ujung rumput tuh. Kita tarik, ya kita sesuai dengan makrifat kita kan, keyakinan kita. Nah, kita liputi tubuh kita ini Dengan cahaya. fenom zahir batin menurut keyakinan kita. Nah, secara terasa kan, kita sudah terhubung. Yang ketiga silaturahmi. Kalau silaturahmi ini hubungan sesama manusia. Sesama. Ke depannya marilah sama-sama kita upayakan untuk lebih baik ke depannya. Dengan cara ini menurut saya nih. Kalau menurut Allah Ta'ala, menurut Nabi kita kan, kata Allah Ta'ala, kata Nabi itu kan, layak dulu jannah khotik warahim, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kan bahaya itu. Itulah makanya saya ajak kita semua kan, termasuk saya sendiri kan, untuk kedepannya untuk perbaiki hubungan silaturahmi antar sesama. Caranya sedikit aja tuh caranya. Pemulanya kan, pemulanya. Yang pertama, jujurlah dalam berkata-kata kan, jujur dalam berbicara. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya akan terjalin silaturahmi yang baik. Jadi pengajian kita itu kalau buat yang malam ini kan ini kan mepet juga nih sama dengan pengajian yang dulu. Jadi kajian kita dulu kan ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab kan. Salah satunya pertanyaan yang belum dijawab tuh sejarah Nabi Isra Mi'raj. Kan banyak kawan-kawan yang lupa ingat katanya kan. Sejarah dari Sidratul Muntaha sampai ke Rabbul A'la. Itu aja yang lupa ingat katanya. Sekarang baiklah saya jelaskan, walaupun tidak secara keseluruhan kan, tapi sekedar jawaban untuk lebih mengerti aja kan, lebih mengingatkan lagi kan. Saya jawab. Ketika Nabi kita sampai di Sidratul Muntaha, Nabi kita sampai di situ melihatlah kebesaran Tuhan dan keindahan yang ada di Sidratul Muntaha kan. Kemudian Nabi kita mengucapkan
At-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatullah. Setelah Nabi mengucapkan tahiyat tadi, dijawablah sama Allah Ta'ala, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah Ta'ala kan kepada Nabi tadi. Jadi Nabi kita tadi ingat dia umatnya, itulah cintanya Nabi sama umatnya, sayang dia sama kita. Di situ disampaikan pula sama Nabi kepada Allah Ta'ala, Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kata Nabi kita kepada Allah Ta'ala. Setelah itu langsung kebetulan waktu itu ada Jibril di situ kan, yang menyaksikan. Berkata pula Jibril nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jibril ini yang menyaksikan, yang nampak kan. Setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah Ta'ala Jibril ini kan, tolong bawa Nabi Muhammad ini menjalani surga. Barulah dibawa Jibril Nabi kita ini menjalani surga itu. Yang pertama Jannatul Ma'wa. Kalau Jannatul Ma'wa itu kan dekat tuh, ke Sidratul Muntaha tuh. Kalau sebelah di sisinya sebelah sini itu gubah namanya itu, ada gubah itu. Gubah itu indah juga itu. Itu besoklah kita ceritakan. Nabi tadi sama Jibril ini tadi terus ke Jannatul Ma'wa. Sampai di Jannatul Ma'wa, Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Nabi sama Jibril masuk ke dalam. Surga itu kan. Di dalam itu Nabi melihat seorang perempuan sedang duduk di singgasana itu kan. Kemudian tuh yang ada itu bidadarinya kan. Didatangilah sama Nabi sama Jibril tadi, ya perempuan tadi. Bertanyalah Nabi sama perempuan tuh, siapa kamu? Katanya. Perempuan tadi diam, nggak mau jawab pertanyaan Nabi itu. Habis itu ditanya lagi sama Nabi, mengapa kamu di sini? Katanya kan. Nggak tahu itu pertanyaan yang kedua tadi itu. Sedang membuat siapa? Oh ya, sedang menunggu siapa kamu di sini? Katanya kan. Dijawab sama perempuan itu kan. Aturan ini pertanyaan ketiga nih. Yang kedua adalah lupa, yang keempat. Dijawab sama perempuan tadi, nunggu suami katanya. Tanya Nabi, gimana suami kamu dalam perjalanan? Kata perempuan tadi, entah di dunia, tadi di barzah, tadi masam, tadi neraka kan. Perempuan itu tidak tahu. Kemudian ditanya lagi sama Nabi, jadi semasa di dunia apalah amal ibadah kamu semasa di dunia? Kata Nabi kan, Amal ibadah. Amal ibadah kamu semasa di dunia. Perempuan itu tadi ya? Iya, jawab Nabi. Dijawab sama perempuan tadi, ada katanya, ada dua amal ibadah aku semasa di dunia. Yang pertama, kalau aku bekerja, aku niatkan untuk bantu suami. Kalau aku beramal ibadah ataupun berdoa, aku doakan suami. Itulah. Habis itu, habislah cerita tadi kan,
untuk dijelaskan secara keseluruhan kan. Saya janjikan sedikitnya. Keluarlah Nabi tadi bersama Jibril dari Jannatul Ma'wa menuju surga yang lain cepat ceritanya kan. Sampailah Nabi, ini cepat cerita ini. Sampailah Nabi membawa Jibril itu ke Jannatul Firdaus. Sampai di Jannatul Firdaus, kembali orang itu ke Jannatul Ma'wa. Ini banyak ini potong-potong ini. Pohon banyak. Sampai di Jannatul Ma'wa, enggak lama kemudian Nabi melihat segerombolan awan. Wah, putih, indah, suci kan. Awan yang datang menghampiri Sidratul Muntaha itu. Sampai awan itu di Sidratul Muntaha itu tertutuplah Sidratul Muntaha itu semuanya. Sebenarnya itu bukan awan, itu kan cahaya itu yang dikirim oleh Allah Ta'ala untuk menyebut Nabi. Ya, makanya awan itu mengangkat Nabi. Diangkatlah Nabi Cahaya. Waktu itu sama cahaya tadi ke Rabbul A'la. Sampai di Rabbul A'la, Nabi sudah sampai di Rabbul A'la. Yang ditemui di situ suara. Ya, Nabi itu bisa berbicara sama Allah Ta'ala kan di Rabbul A'la. Tapi Nabi tidak bisa melihat Allah itu karena dibatasi cahaya. Cahaya zat itu kan kuat dong, lebih kuat cahaya zat itu daripada cahaya Nabi. Itulah dibilang Nabi itu kan, kalau bukan karena cahaya itu aku bisa melihat Allah Ta'ala itu katanya. Cuma sekarang dulu kan, walaupun nggak sempurna jawabannya kan. Walaupun kurang ilmu saya tentang itu kan. Jadi buat yang kali ini saya minta maaf lah kekurangan saya itu kan. Mudah-mudahannya saya usahakan penjelasannya yang lebih bagus nanti. Pokoknya jangan sampai putus asa. Harus kita upayakan berlomba-lomba kan, membuat baik itu. Apalagi menuntut ilmu kan. Bersama ilmu itu indah Pak. Itu makanya nggak habis-habisnya. Karena dulu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.